Marilah kita bacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke syurga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita sama-sama membacakan firman Tuhan. Mazmur pasal 57 ayat 9 sampai 10. Aku mau bersyukur kepada Engkau di antara bangsa-bangsa. Ya Tuhan, aku mau bermazmur bagimu di antara suku bangsa-bangsa. Kerana kasih setiamu besar mencapai langit dan kesetiaanmu sampai ke awan-awan. Mari jemaat, kita berdoa dan biar saya pimpin dalam doa. Bapa di syurga, kami bersyukur atas berkat dan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kerana telah mengizinkan kami berkumpul dalam ibadah secara online pada malam ini. Sertailah acara ibadah kami dan berkatilah kami dengan firman-Mu yang akan disampaikan sebentar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pujian syukurku ku naikkan bagimu.
sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh Yesus, Yesus, namamu indah. Oh Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Oh, ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi sama-sama katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian,
wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Yes, we welcome Your presence in this place, oh God. Oh, please, yeah. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu.
Baik, mari kita berdoa bersama. Kita satu dalam iman di dalam doa kita pada malam hari ini. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini. Karena Engkau adalah Tuhan yang kami sembah, adalah Tuhan yang hidup, adalah Tuhan yang maha kuasa, adalah Tuhan yang maha kasih, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami sebagai umat-Mu satu di dalam iman, menyerahkan perkara doa yang telah tersenarai ini di hadapan-Mu. Tuhan, kami adalah manusia yang tidak memiliki kekuatan dan kuasa untuk merubahkan keadaan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kami, bahkan di sekeliling kami pada saat ini. Kami hanya percaya bahwa di dalam kuasa-Mu yang ajaib, Tuhan pencipta langit, bumi, laut, serta isinya, Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang berkuasa melakukan keamanan dan keselamatan bagi bangsa dan negara yang sedang berada di dalam peperangan. Pada saat ini, Tuhan, kami mohon, biarlah kuasa-Mu yang ajaib menjamah setiap pribadi dan hati pemimpin-pemimpin di dalam negara yang sedang berada di dalam peperangan, supaya mereka memiliki kasih kepada seluruh rakyat yang sedang mengalami kesusahan di dalam peperangan pada saat ini. Tuhan, kuatkanlah iman hamba-hamba-Mu yang ada di dalam negara ini, supaya mereka terus bertekun di dalam doa, bersekutu kepada-Mu. Sekalipun mereka berada di tengah-tengah kesusahan pada saat ini, semua keadaan yang mereka lakukan tidak akan membatasi kuasa-Mu yang ajaib serta pendengaran-Mu ya Tuhan, untuk mendengar serta memberkati mereka. Terima kasih karena kami menyembah kepada Engkau sebagai Tuhan pendengar yang baik, adalah Tuhan yang berkuasa yang memberi pertolongan kepada kami. Bapa di surga, kami berdoa, kami menyerahkan seluruh aktiviti gereja kami sepanjang tahun 2025 ini. Tuhan, kami adalah manusia yang merencanakan. Kami tetap percaya berkat kehadiran Tuhan dapat melakukan segala yang terbaik bagi kami di dalam semua rencana yang kami lakukan. Biarlah semuanya Bapa mendatangkan kehormatan dan kemuliaan bagi-Mu, serta menjadi berkat bagi seluruh anggota jemaat di dalam semua pelaksanaan aktiviti yang kami lakukan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk perlindungan umat ketebusan-Mu yang sedang bekerja, baik di kawasan Dungun, baik di kawasan Pakakerti, bahkan juga seluruhnya di Kuala Terengganu ya Tuhan. Bapa di surga, Engkau memberkati dan memagari kami dengan kuasa-Mu. Tuhan, sekalipun kami berada di tengah-tengah tempat udaranya tidak memberi jaminan keselamatan kesehatan bagi kami, Tuhan, kami tetap percaya jikalau memang tempat ini adalah tempat di mana Tuhan memberkati kami seketika kami menantikan kedatangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memagari kami dengan kuasa-Mu yang ajaib. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk memberkati seluruh anggota jemaat di dalam nama Tuhan Yesus Anak Allah. Biarlah Tuhan Engkau mencurahkan berkat-Mu di dalam kehidupan mereka, baik secara pribadi maupun rumah tangga, agar mereka senantiasa dilimpahkan kasih, rahmat serta berkat Tuhan di dalam kehidupan mereka pada saat ini. Tuhan, yang sedang bekerja, Engkau tolong beri kesehatan bagi mereka. Yang mencari pekerjaan, Tuhan, Engkau membuka pintu berkat-Mu bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami doakan juga Bapa di surga untuk kesembuhan anak-anak ketebusan-Mu yang sedang berada di dalam penderitaan sakit penyakit oleh kuasa darah-Mu. Tuhan, biarlah penyakit mereka dihancurkan oleh kuasa bilur-Mu. Melalui jamahan tangan Tuhan yang berkuasa, mereka mendapat kesembuhan dimanapun mereka berada pada saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami doakan seluruh umat-Mu yang sedang berada di dalam kesusahan, dilanda banjir, Tuhan.
baik yang ada di khususnya Bintulu Miri, bahkan juga yang ada di Sabah. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah berkat penghiburan, pertolongan dari Engkau Tuhan, memberkati setiap anak-anak ketebusan-Mu yang sedang berada di dalam kedukaan kesusahan pada saat ini. Tuhan, kami percaya, tidak ada yang mustahil Engkau menyelamatkan dimanapun mereka berada pada saat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, karena Engkau beserta dengan kami dalam ibadah malam hari ini. Tuhan, Engkau memberkati seluruh anggota jemaat, sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Kami berdoa dan mengucap syukur atas semuanya ini, hanya di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke, salam, selamat malam, dan selamat berbakti, selamat bertemu kembali di dalam kebaktian kita pada malam hari ini. Sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh dipertemukan kembali dalam ibadah kita yang seterusnya pada tahun 2025 ini sebagai kasih dan anugerah Tuhan yang sangat besar dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan dari hari kepada hari, bahkan juga dari waktu ke waktu. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Jadi ibadah kita pada malam hari ini adalah merupakan ibadah yang terakhir di dalam bulan Januari tahun 2025, yaitu 31 hari bulan Januari. Jadi kita bersyukur memang sepertinya waktu itu begitu cepat berlalu dan kita juga harus mengejarkan waktu sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Baik, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Saya yang pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu malam hari ini, karena Engkau adalah sungguh baik dan sangat baik bagi kami. Baik kami sebagai hamba-Mu yang masih tinggal di Sarawak, bahkan jemaat Tuhan yang ada di KBM Pakai ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada pada malam hari ini, kami mengucap syukur atas berkat pemeliharaan-Mu, kami yang hadir dalam ibadah pada malam hari ini. Tuhan berkati dalam kami mendengar firman-Mu, berkatilah hamba-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Biarlah firman Tuhan yang hidup dan kudus dan yang berkuasa ini mengambil tempat di dalam kehidupan kami sebagai umat penyembah, sebagai umat yang percaya kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami rindu mendengar suara-Mu senantiasa berbisik kepada kami di dalam hati kami. Terima kasih Bapa, berkati dan urapilah hamba-Mu, jadikan hamba-Mu ya Tuhan saluran berkat di dalam tangan Tuhan, di dalam pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi saya akan membawa kita membaca di dalam firman Tuhan, yaitu di dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. 1 Samuel di dalam perjanjian lama, pasal yang ke-13, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan buat kita pada malam hari ini. Firman Tuhan berkata, kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh.
engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahnya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengukuhkan kerajaan-Mu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaan-Mu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umat-Nya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Ini adalah merupakan firman Tuhan yang saya bawa sebagai renungan kita bersama dalam ibadah kita pada malam hari ini. Sebagai tema daripada ayat yang telah kita baca pada malam hari ini, saya membawa kita melihat satu tema yang bercakap orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, jemaat yang kami kasih dalam Tuhan, dalam ayat pembacaan kita tadi, memang Samuel telah memberitahu kepada Saul. Saul adalah seorang raja sebenarnya yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Nah, di dalam ketetapan Tuhan ini, Tuhan memilih Saul karena dia melihat bahwa Saul adalah seorang yang memang dihormati dan disegani oleh bangsa Israel sebelumnya. Tetapi, Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita melihat Saul telah memiliki satu perubahan di dalam hatinya, di dalam tindakannya, di dalam pemikirannya. Ada perubahan yang telah terjadi di dalam kehidupan Saul. Sebelumnya Saul selalu mendengar suara daripada Tuhan. Saul selalu mengharap tuntunan ketetapan daripada Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi pada suatu hari, suatu saat, Saul dia telah berubah dalam kehidupannya. Apa yang dilakukan oleh Saul sebagai seorang raja yang telah dipilih oleh Tuhan menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Rupanya Saul dia bukan lagi bergantung kepada Tuhan, tetapi dia selalu berharap, dia selalu percaya, dia selalu bergantung kepada manusia. Sehingga Samuel datang kepada Saul, memberitahu kepadanya, sebenarnya kerajaan Saul itu sebenarnya adalah satu kerajaan yang mau dikuatkan oleh Tuhan di dalam tangan Saul sebagai seorang raja pada masa itu. Tetapi oleh karena perubahan yang telah terjadi dalam kehidupan Saul, maka Tuhan memberitahu kepada Samuel bahwa kerajaan itu tidak lagi berada di dalam tangan Saul. Karena dia telah berubah di dalam kehidupannya, maka Samuel diutus oleh Tuhan kepada Saul bahwa Tuhan akan menentukan seorang raja mengganti Saul adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, jadi inilah yang perlu kita lihat pada malam hari ini di dalam ibadah kita. Saul tidak berkenan di hati Tuhan karena Saul selalu mau menyenangkan hati manusia daripada menyenangkan hati Tuhan. Saul selalu mendengar apa yang dikatakan oleh manusia daripada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Nah, jemaat yang kami kasih dalam Tuhan, kita akan melihat bersama pada malam hari ini, orang yang berkenan di hati Tuhan adalah orang yang selalu melakukan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Nah, mari kita melihat bahagian yang pertama. Bagaimana kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Nah, kita melihat yang pertama, orang yang mau menjadi berkenan di hati Tuhan. Yang pertama, orang itu harus suka melakukan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita melihat beberapa contoh, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru, kita melihat bahagian yang pertama yaitu tentang Daud sendiri yang dipilih oleh Tuhan sebagai pemimpin menggantikan Saul. Di dalam Mazmur pasal yang ke-40 ayat yang ke-9, Daud berkata, "Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku."
Artinya di sini, Daud dia mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Sebagai manusia, memang Daud mengakui tanpa Tuhan menyertai, tanpa Tuhan memberi kekuatan, tanpa Tuhan memberi dia hikmat, Daud tidak mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupannya. Tetapi karena Daud mempunyai niat, Daud mempunyai keinginan, Daud mempunyai kerinduan mau melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, maka Tuhan memberi kemampuan, Tuhan memberi dia kuasa, Tuhan memberi dia kekuatan. Bagaimana dia hidup di dalam kehidupannya melakukan rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupannya dari hari ke hari dan saat ke saat. Itu adalah merupakan kerinduan Daud di dalam kehidupannya sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang raja yang telah dipilih oleh Tuhan mengambil tempat dari kedudukan Saul menjadi seorang raja bagi bangsa Israel. Nah, lalu kita melihat di dalam perjanjian baru yaitu Paulus. Paulus adalah seorang penginjil yang terkenal yang telah mendirikan beberapa gereja di Asia. Paulus berkata, kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya. Dalam 1 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-10. Jemaat yang kami kasih dalam Tuhan. Nah, kalau kita melihat kata Paulus di sini sangat menarik. Kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya. Dalam pemberitaan firman Tuhan, di dalam pergerakan Paulus, pergi memberitakan Injil di dalam beberapa kawasan dan daerah di Asia Kecil. Paulus dia berusaha bagaimana di dalam pemberitaan firman Tuhan, bagaimana di dalam perjalanannya, itu adalah merupakan satu pergerakan yang diperkenankan oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dalam arti, apapun yang Paulus hadapi di dalam pemberitaan firman Tuhan sebagai seorang hamba Tuhan, Paulus dia berusaha bagaimana dia harus menyenangkan Tuhan. Bagaimana Tuhan itu harus berkenan di dalam perjalanannya sebagai seorang hamba Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh Paulus di dalam kehidupannya, bagaimana dia melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kalau kita melihat di bahagian yang ketiga, Tuhan Yesus pada waktu dia mau memikul kayu yang kasar ke Bukit Golgota, di dalam doanya di Taman Getsemani, Tuhan Yesus berkata, Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Nah, kalau kita membaca dalam Injil Matius, pasal yang ke-26 ayat yang ke-39. Nah, jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, bahagian yang pertama ini kita melihat bagaimana kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Kita harus suka melakukan kehendak Tuhan. Kita harus senantiasa mendengar apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan sebagai umat penyembah, sebagai umat yang percaya, sebagai umat yang senantiasa berharap kepada Tuhan. Memang secara manusia kita ini selalu gagal di dalam kehidupan kita. Seperti doa Raja Daud dalam Mazmur tadi. Aku suka melakukan hendakmu ya Allahku. Tetapi apa yang dikehendaki oleh Daud ini bukan melalui hanya kalimat kata sahaja, tetapi sesungguhnya itu adalah merupakan satu pergumulan Raja Daud di dalam kehidupannya. Bagaimana dia melakukan sesuatu dalam hidup ini yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini yang pertama kita lakukan. Lalu yang kedua, kita melihat di sini bagaimana kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Yang kedua, yang berkata,
hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahagian kita dapat melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, yang kita lihat di sini, Paulus dia memberi nasihat kepada orang-orang yang percaya, baik yang ada di Roma maupun yang ada di Efesus, supaya mereka senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengapa? Sebab hidup ini adalah merupakan anugerah daripada Tuhan. Jadi sebagai orang yang hidup di dalam waktu yang telah diberikan oleh Tuhan, jemaat yang kami kasih dalam Tuhan, kita harus hidup bagaimana kita menyesuaikan hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan menurut kehendak kita. Lalu yang kita lihat di sini, janganlah hidup menurut daging, tetapi hiduplah menurut roh. Dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Nah, jemaat yang kami kasih dalam Tuhan, dalam kehidupan kita manusia, kita memang diberi oleh Tuhan pilihan. Pilihan yang pertama adalah Tuhan memang mengatakan, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jikalau kita adalah orang yang sungguh bersandar dan berharap kepada Tuhan, orang yang selalu mengakui tentang kebaikan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang anugerah Tuhan di dalam kehidupannya, berarti dia adalah orang yang senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang kedua, memang itu adalah pilihan ketetapan daripada pribadi kita. Berarti banyak orang yang hidup menurut keinginannya sendiri, menurut kehendak hatinya sendiri, menurut pikirannya sendiri, tanpa takut akan Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Makanya Paulus dia memberi penjelasan kepada jemaat di Roma supaya mereka senantiasa hidup, bukan lagi hidup mengikuti hati dan pikiran mereka, tetapi hidup menurut pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan mereka. Karena di dalam bimbingan Tuhan, di dalam bimbingan Roh Kudus ini, Bapak Ibu Saudara, dia adalah membawa kita kepada kedamaian. Dia membawa kita kepada kemenangan yang kekal. Dia akan memberi kekuatan, kuasa yang luar biasa daripada kuasanya di dalam pribadi kita. Supaya kita senantiasa hidup di dalam kemenangan, di dalam Tuhan. Karena itu adalah kehendak Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Lalu yang ketiga kita lihat di sini, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus dengan tegas menjelaskan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efesus, supaya mereka jangan kembali memandang kepada kehidupan yang membawa mereka tidak mengenal tentang kasih, tentang kebaikan Tuhan. Seolah mereka buta tentang kebaikan, sehingga mereka hidup seperti orang bodoh. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus di sini. Supaya mereka meneliti, supaya mereka boleh melihat kembali bagaimana hidup mereka yang sebelum diselamatkan. Supaya mereka jangan kembali lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Tetapi supaya mereka sudah hidup di dalam kemerdekaan, hidup di dalam keselamatan yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Supaya mereka berusaha melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karena melalui hikmat penguasaan daripada Roh Kudus, dia akan memberi pengertian bagi kita bagaimana kita harus hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, ini adalah merupakan tindakan yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Yang kedua adalah hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan. Lalu yang ketiga kita melihat di sini, bagaimana kita menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Yang ketiga adalah hiduplah di dalam
kekudusan Tuhan. Nah, jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, tuntutan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang telah diciptakan oleh Tuhan, yang telah rusak oleh karena perbuatan dosa, yang telah gelap oleh karena akibat perbuatan dosa. Sekarang ini Tuhan memanggil kita hidup di dalam kekudusan Tuhan. Mengapa? Kita melihat bahagian yang pertama dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-15 di sini mengatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Jemaat yang kami kasih di dalam Tuhan, apa yang kita lihat di dalam ayat ini, Rasul Petrus sebagai seorang hamba Tuhan menekankan dengan tepat dan jelas terang kepada orang-orang yang percaya, baik dulu sampai sekarang. Dia mengatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Dia adalah berbicara tentang Tuhan yang telah memanggil kita, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebab Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kudus. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, hidup di dalam kekudusan, kita jangan memikirkan bahwa itu adalah kehendak gereja. Jangan kita memikirkan itu adalah kehendak pastor. Sebagai seorang hamba Tuhan, kami memang mengajar kita, kami membawa semua umat Tuhan, bagaimana kita harus hidup di dalam kekudusan yang dikehendaki oleh Tuhan. Mengapa? Sebab kita ini adalah umat penyembah, menyembah Tuhan yang Maha Kudus, menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, menyembah Tuhan sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kita. Menyembah Tuhan itu adalah Tuhan yang kekal. Makanya Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita harus hidup di dalam kekudusan. Itu adalah merupakan titik kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, lalu yang kedua, di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-15, dia mengatakan, usahakanlah senantiasa yang baik. Artinya di sini, sebagai pengikut Tuhan yang sejati, sebagai orang yang mau berkenan di hati Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita harus senantiasa mengejar kebaikan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu adalah merupakan rencana Tuhan. Karena itu adalah merupakan panggilan Tuhan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Bukan sejauh mengakui di mulut sahaja, tetapi sesungguhnya kita adalah orang yang mengerjakan kebaikan Tuhan melalui kehidupan kita kepada dunia yang sedang berada di dalam gelap gulita ini. Oleh karena itu pada malam hari ini, Tuhan memanggil kita supaya kita senantiasa hidup di dalam kekudusan Tuhan. Lalu yang seterusnya kita lihat di sini, mengapa kita harus menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar firman Tuhan, mengajar kita tentang kekudusan, berarti itu bukan merupakan kehendak manusia. Hanya satu-satunya yang menuntut kekudusan dalam hidup ini adalah Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dia adalah Tuhan Yesus Kristus. Yang kita sembah adalah Tuhan yang Maha Kudus. Di dalam bahagian yang pertama Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Di sini menjelaskan mengapa kita harus menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan akan disertai olehnya. Dia yang telah mengutus aku, Dia yang menyertai aku. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, satu ungkapan daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri
bagaimana dia telah diutus ke dalam dunia sebagai manusia. Dia adalah manusia yang sejati. Sekalipun dia berada di dalam dunia yang sedang berada di dalam kegelapan gulita pada masa itu. Tetapi dia tidak berubah oleh karena keadaan dunia yang telah dia lawati. Dia tidak berubah di tengah-tengah manusia yang sedang dia mau selamatkan. Tetapi dia adalah mengakui bagaimana kekudusan Allah di dalam kehidupannya. Bagaimana penyertaan Tuhan Immanuel, Allah beserta dia secara manusia, menyertai dia supaya hidup ini adalah berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, orang yang berkenan kepada Tuhan adalah orang yang disertai oleh Tuhan. Nah, jadi ini adalah merupakan kehendak kita. Ini adalah merupakan kerinduan kita sebagai orang-orang yang percaya. Mengapa kita harus menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Sebab kita mau berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sekalipun mungkin kita jauh daripada orang tua, sekalipun kita adalah seperti anak yatim piatu, perempuan janda, seorang janda, Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Kalau kita adalah hidup berkenan di hati Tuhan, berarti berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita tidak akan berubah. Lalu yang kedua, mengapa kita harus menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Yang kedua, orang yang berkenan kepada Tuhan akan memperoleh apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Di dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat 36. Kamu tekun di dalam kehendak Tuhan, kamu memperoleh apa yang dijanjikannya. Puji Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, tidak sia-sia kalau kita adalah hidup seperti yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam hidup ini. Sebab Tuhan menuntut apa yang harus kita lakukan. Maka apa yang Tuhan telah janjikan bagi kita, maka itu akan digenapi oleh Tuhan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita adalah umat yang percaya kepada Tuhan. Bukan hanya kita mengakui sejauh dalam penyembahan pujian, sejauh di dalam pengakuan kita sebagai orang yang percaya. Tetapi sesungguhnya biarlah perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2025 ini adalah hidup yang berkenan di hati Tuhan. Sebab apabila kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan, apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan bagi kita pasti akan digenapi olehnya. Nah, lalu kita melihat yang seterusnya. Apakah yang harus kita lakukan supaya menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan? Kita melihat bagian yang pertama, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh sebagai orang yang hidup berkenan di hati Tuhan. Di dalam perjanjian lama, Nabi Nuh selalu mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tetapi Nabi Nuh bukan mendengar apa yang dikatakan oleh manusia. Pada waktu Nabi Nuh memberi waktu memberitakan firman Tuhan kepada manusia yang hidup sejaman Nabi Nuh, membawa mereka membangunkan batra, karena Tuhan sudah memberitahu kepada Nabi Nuh bahwa dunia ini akan dihukum dengan air bah. Tetapi banyak orang yang menghina, banyak orang yang menolak, banyak orang yang menganggap Nabi Nuh itu adalah seorang yang bodoh, seorang yang tidak waras. Tetapi karena Nabi Nuh sangat jelas mendengar itu adalah suara daripada Allah. Tetapi Nabi Nuh tidak berubah di dalam imannya. Dia tetap mempertahankan kualiti kehidupannya. Bagaimana dia hidup berkenan di hati Tuhan. Dia selalu mendengar apa yang Tuhan katakan kepadanya. Lalu yang kedua kita lihat, kita harus tekun bersekutu dengan Tuhan. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh dia adalah seorang
nabi yang selalu dekat di hati Tuhan, yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Apa yang Nabi Nuh lakukan dari hari ke hari, itu adalah merupakan satu tindakan yang dilakukan, bahwa dia adalah orang yang selalu bersandar, bahwa dia adalah seorang yang selalu bersekutu dengan Tuhan, sebab dia tahu perjalanan hidupnya ke depan itu adalah di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, perjalanan kita sepanjang tahun 2025 ini adalah satu perjalanan yang jauh. Kalau Tuhan berkenan kita menghabiskan tahun 2025 ini, berarti itu adalah merupakan satu waktu yang kita lalui dengan berbagai liku-liku yang membawa cabaran dan tantangan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersekutu dengan Tuhan di dalam hidup ini. Lalu yang ketiga, jangan meragukan tentang kuasa Tuhan. Nah, ini juga di dalam kehidupan Nabi Nuh. Nabi Nuh dia percaya dengan kuasa Tuhan. Tuhan katakan kepadanya, bangunkan Bahtera, sebab tidak lama lagi hujan ini akan kuhukum. Maksudku, dunia ini akan dihukum dengan air bah. Nah, Nabi Nuh dia percaya bahwa apa yang telah difirmankan oleh Tuhan itu adalah merupakan kekuasaan, itu adalah merupakan kekuatan yang ada pada Tuhan yang telah menciptakan langit, bumi, laut, serta isinya. Pada waktu Nabi Nuh telah mendengar firman Tuhan, dia tidak meragukan bahwa kuasa Tuhan mampu melakukan apa yang telah difirmankan oleh Allah kepada Nabi Nuh dalam kehidupannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, pada saat ini kita jangan meragukan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lalui, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita usahakan, marilah kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang menentukan segalanya bagi kita. Lalu yang keempat di sini, berpeganglah pada janji Tuhan. Nah, kita melihat di dalam kehidupan Abraham, pada waktu Abraham dipanggil oleh Tuhan, Tuhan berjanji kepadanya. Dalam janji Allah kepada Abraham, sedikit pun dikatakan di dalam kehidupan Abraham, dia tidak meragukan tentang janji Tuhan. Lambat atau cepat, Abraham tetap percaya bahwa Tuhan akan menggenapinya. Nah, ini yang harus ada dalam kehidupan kita, supaya menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, berpegang kepada janji Tuhan ini, sebab Tuhan tidak pernah mengingkar janji bagi kita orang-orang yang percaya. Puji Tuhan. Lalu yang seterusnya, sebagai kesimpulan dari dua hamba Tuhan yang menjadi dorongan bagi kita pada malam hari ini. Seorang hamba Tuhan yang bernama Robert Person, dia mengatakan, tidak ada hidup yang lebih indah dan lebih berbahagia selain kita hidup di dalam perkenanan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kalau kita mau hidup di dalam hidup yang indah dan bahagia, tidak ada jalan yang lain yang harus kita lakukan. Marilah kita hidup bagaimana kita hidup di dalam perkenanan Tuhan yang Maha Kuasa dalam hidup ini. Lalu yang kedua di sini, yaitu seorang hamba Tuhan, Dr. Billy Graham mengatakan, hiduplah di dalam kehendak Tuhan selama kita diberi kesempatan yang indah dan berharga ini. Karena setiap waktu tidak akan terulang lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, tahun 2024 sudah berlalu. Bagaimanapun keadaan yang sudah kita lalui, itu tidak akan terulang lagi. Semua sejarah yang baru, keadaan yang baru, tantangan yang baru, cabaran yang baru, itu akan kita lalui di dalam tahun 2025.
Jadi oleh karena itu firman Tuhan mengatakan kepada kita, marilah kita menggunakan waktu yang ada ini adalah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Selama ada waktu yang diberi Tuhan kepada kita, karena waktu itu tidak akan terulang lagi. Marilah kita menjalani hidup kita dengan baik. Di dalam tahun 2025 ini adalah hidup yang diperkenankan oleh Tuhan. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu pada malam hari ini. Kami telah mendengar firman-Mu Bapa. Bagaimana kami hidup sebagai umat-Mu yang berkenan di hati-Mu. Bagaimana kami hidup di dalam berkat penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Bagaimana kami boleh hidup di dalam mujizat-mujizat yang dijanjikan oleh Tuhan di dalam hidup ini. Bapa di surga, kuatkanlah kami pada malam hari ini dalam perjalanan hidup kami pada minggu yang akan datang. Biarlah hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus, biarlah hidup kami dituntun oleh hikmat daripada Allah sendiri, supaya kami senantiasa hidup sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan, berilah kami kekuatan, berilah kami kuasa dan kemampuan menguasai kehidupan kami, menguasai apa yang ada di dalam tubuh ini, supaya kami jangan menyimpang daripada rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, mulai pada hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat penyertaan, pemagaran dan penghiburan, kasih yang tak berubah, menguasai seluruh jemaat, mulai pada malam hari ini, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur atas berkat penyertaan-Mu di dalam pemberitaan firman-Mu malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Katekismus Kecil Westminster. Pertanyaan kelima. Apakah ada lebih dari satu Allah? Jawapan, hanya ada satu Allah, yaitu Allah yang hidup dan sejati. Mari kita sama-sama mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, kerana Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, untuk mengakhiri ibadah kita malam hari ini, jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat penghiburan dan penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai kita sepanjang minggu yang akan datang.
baik di dalam pekerjaan maupun di dalam usaha kita, dimanapun kita berada, kemanapun kita pergi. Berkat penyertaan Allah menyertai seluruh anggota jemaat, mulai pada malam hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.